Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiah Adawiyah dari Pendidikan Matematika tingkat 1B. Di sini saya akan belajar mempresentasikan tentang manusia, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Asep Absyabudin SHI MPD. Sebelum dimulai, marilah kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Next, di materi manusia ini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin. Yang pertama, pengertian manusia. Yang kedua, eksistensi dan martabat manusia. Ketiga, tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Keempat, alam semesta. Dan kelima, istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, ada pengertian manusia. Manusia menurut Al-Quran adalah makhluk Allah yang paling mulia dan Allah ciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya. Manusia juga dalam Al-Quran disebutkan memiliki tugas, fungsi, peran, dan potensi. Manusia juga dibekali fusul dan takwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu memengaruhi orang lain. Menurut Charles Darwin, manusia adalah spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Spesies di sini adalah kera. Jadi dapat disebutkan menurut evolusi tersebut manusia adalah spesies yang berevolusi dari kera. Jadi di sini saya mengambil 3 sumber ya. Pertama ada menurut Al-Quran yang bahwa Allah itu menyebutkan manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sempurna, yang sebaik-baiknya. Manusia juga tidak semata-mata diciptakan tidak ada fungsi, tidak ada tujuan, tidak ada tugas, dan tidak ada peran, juga potensi. Manusia memiliki tugas yaitu beribadah, fungsi yaitu khalifah, peran hamba Allah, dan potensinya yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati. Lalu manusia juga dibekali fusul dan takwa. Jadi manusia bisa memilih ya akan memilih jalan yang kepada fusul atau yang kepada yang takwa. Menurut KBBI, manusia makhluk yang berakal budi. Jadi hanya menurut KBBI itu manusia itu dinilai dari akal dan budinya saja. Sedangkan Charles Darwin, manusia berasal dari kera. Yang kedua ada eksistensi dan martabat manusia. Manusia adalah makhluk Allah, berfungsi sebagai khalifahnya di muka bumi setelah Bani Jin. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk Allah, serta manusia diberi kebebasan berkehendak dan memilih hidupnya. Manusia dibekal dengan kecenderungan ke arah kebaikan atau takwa maupun kejahatan atau fujur. Manusia memiliki fitrah beragama. Manusia juga adalah makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Manusia pertama yang diciptakan Allah langsung tanpa perantara manusia adalah Nabi Adam, kemudian Hawa, dan keturunannya sampai saat ini. Jadi manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, kemudian istrinya itu Hawa, dan keturunannya sampai saat ini. 3. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Manusia sebagai abdi atau hamba Allah mempunyai tugas beribadah kepada Allah sebagaimana dalam Quran Surat Al-Zariyat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Manusia juga memiliki fungsi sebagai khalifah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 30, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menampakkan di sana, sedangkan kami bertas memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lanjut. 4.
alam semesta. Di sini ada dua bagian, ada hubungan historis dan ada hubungan fungsional. Hubungan historis maksudnya alam semesta, tepatnya bumi ini merupakan tempat yang Allah hendaki untuk Nabi Adam dan Siti Hawa beserta keturunannya setelah dikeluarkan oleh Allah dari surga karena melanggar ketentuan Allah, yaitu mendekat dan memakan buah huldi. Yang kedua, hubungan fungsional. Hubungan fungsionalnya, Allah menciptakan apa yang ada di bumi untuk kebutuhan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman era modern dan globalisasi ini seharusnya menjadi bekal bagi manusia untuk menjadi khalifah yang dapat mengolah sumber daya dengan sebaik mungkin tanpa berlebihan dan mengutamakan kepentingan sebagian orang. 5. Istilah manusia dalam Al-Quran. Disebutkan nama-namanya ada 5. Yang pertama ini Adam, ada Bashar, Insan, Anas, dan Abdul. Dari aspek histori penciptaan, Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air. Kenyataannya, air adalah komponen penting di seluruh sel hidup. Penciptaan organisasi morfologi manusia dilihat sebagai peristiwa-peristiwa yang berurutan. Quran Surat Al-A'raf ayat 11 dan Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29. Istilah manusia dalam Al-Quran juga ada komponen biologis. Yang pertama ada turab, yaitu tanah gemuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 37. Tin, yaitu tanah lempung. Quran Surat As-Sajdah ayat 27. Tinul lazib, yaitu tanah lempung yang pekat. Quran Surat As-Saffat ayat 11. Salsalun, yaitu lempung yang dikatakan kal-fakhar, seperti tembikar. Citra di ayat ini manusia dimodelkan. Salsan min hama'in masnun, lempeng dari lumpur yang dicetak. Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Sulasatun min tin, yaitu dari sari pati lempung. Dan terakhir air yang dianggap asal-usul kehidupan. Al-Furqan ayat 54. Reproduksi. Dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 disebutkan manusia berasal dari nutfatan min mani yumna, satu sperma yang ditumpahkan. Nutfah adalah sejumlah sangat kecil yang diartikan status air. Dalam ayat lain, Quran Surat Al-Baqarah ayat 19, saat telur yang telah dibuahi tertanam dalam badan rahim, kira-kira pada hari ke-6 setelah pembuahan mengikutinya, dan secara otomatis tumbuh saat telur tersebut merupakan sesuatu yang bergantung. Al-Alaq. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 37-38, sesuatu yang bergantung al-alaq terus berkembang sampai kira-kira 20 hari ketika mulai secara bertahap mengambil bentuk seperti manusia. Jaringan tulang mulai tampak dalam embrio, itu secara berurutan diliputi oleh otot-otot. Al-Mu'minun ayat 14. Ada ruh dan nafs. Ruh merupakan misteri besar yang dari manusia. Quran Surat Shad ayat 71-72, Quran Surat Al-Imran ayat 85. Nafas juga merupakan wilayah abstrak yang suka dipahami. Istilah nafas memiliki pengertian yang terkait dengan aspek fisik manusia. Nafas bekerja sesuai dengan pekerjaan sistem biologis manusia. Az-Zumar ayat 42. Ada qalbu dan nafsu. Al-qalb berasal dari kata qalaba yang artinya berubah, pindah atau berbalik. Musa Asy'ari mengartikan qalbu dengan segumpal darah, pengertian fisik, pengertian halus yang bersifat ketuhanan kerohanian. Nafsu adalah suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Nafsu dibagi dua, ada ghadab yang punya dua macam, yaitu lawamah dan amarah. Ada syahwat yang dibagi dua, sufiah dan mutmainnah. Yang terakhir ada karakteristik manusia. Yang pertama ada aspek kreasi, kedua ada aspek ilmu, ada aspek kehendak dan pengarahan akhlak. Sekian, mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.